Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sepotong logam bisa dianggap lebih berharga dari nyawa manusia? Kenapa kertas yang dicetak pemerintah bisa membuat seseorang kaya dan orang lain miskin? Atau kenapa logo kecil di sebuah tas bisa membuat harga barang itu melambung jutaan kali lipat? Lucunya, gak ada satupun dari benda itu yang benar-benar berharga dari awalnya. Nilainya muncul karena ada makna yang kita ciptakan sendiri. Dan perlahan-lahan, makna itu berubah jadi kekuasaan. Inilah dunia yang kita tinggali hari ini. Dunia yang dikendalikan bukan oleh pedang, tapi oleh simbol. Dan di balik semua itu, ada seorang pemikir yang mencoba membongkar rahasianya, Pierre Bourdieu, lewat gagasannya tentang kuasa simbolik. Jadi, apa sebenarnya makna di balik simbol-simbol yang mengatur hidup kita? Bagaimana benda biasa bisa berubah jadi alat penindasan? Dan kenapa manusia rela tunduk padanya? Mari kita bahas. Bab 1. Akar sejarah kuasa simbol. Sejak awal peradaban manusia, simbol selalu menjadi alat kekuasaan. Di zaman Mesopotamia, emas dianggap suci bukan karena warnanya, tapi karena raja dan pendeta menggunakannya sebagai lambang kedekatan dengan dewa. Di Mesir kuno, piramida bukan cuma makam, tapi simbol kekuasaan absolut. Batu yang sama, kalau dimiliki rakyat biasa, hanya batu. Tapi jika dipahat untuk Firaun, ia berubah menjadi lambang keabadian. Lambat laun, manusia mulai memberi nilai simbolik pada benda-benda. Batu, kulit, logam, hingga akhirnya uang. Padahal, uang hanyalah kertas. Tapi karena ada kepercayaan bersama, ia jadi alat pengukur nilai dan kekuasaan. Pierre Bourdieu dalam bukunya Menyingkap Kuasa Simbol menjelaskan bahwa makna benda bukan berasal dari benda itu sendiri, tapi dari kekuasaan yang memberinya arti. Artinya, sesuatu bisa jadi berharga hanya karena orang yang berkuasa mengatakannya begitu. Bab 2. Bourdieu dan ilmu tentang kekuasaan tak kasat mata. Pierre Bourdieu lahir dari keluarga sederhana di Prancis Selatan. Saat kuliah di Universitas Elit Paris, dia menyadari bahwa kekuasaan tidak selalu tampil dalam bentuk militer atau uang. Ada kekuasaan yang lebih halus, kuasa simbolik. Kekuasaan yang bekerja lewat bahasa, budaya, dan pengakuan sosial. Menurut Bourdieu, dunia sosial ibarat arena permainan di mana setiap orang membawa modal yang berbeda. Modal ekonomi, uang, dan harta. Modal sosial, jaringan dan koneksi. Modal budaya, pendidikan, selera, gaya bicara. Modal simbolik, kehormatan dan status. Yang menarik, modal simbolik adalah bentuk paling licin karena ia bergantung pada pengakuan orang lain. Contohnya, seorang profesor dihormati bukan karena gelarnya semata, tapi karena masyarakat menganggap gelar itu berharga. Jika suatu hari masyarakat berhenti menghormati gelar, maka kuasanya hilang. Bab 3. Dari batu ke berlian. Simbol yang diciptakan. Kita sering lupa bahwa setiap simbol punya sejarah manipulasi. Berlian misalnya, di alam, dia hanyalah karbon yang tertekan jutaan tahun. Tapi karena pernah digunakan raja dan bangsawan sebagai lambang kemurnian dan keabadian, nilainya jadi luar biasa. Padahal, berlian tidak lebih berguna dari batu biasa. Bayangan kalau di masa lalu, kerajaan memutuskan batu sungai sebagai lambang kemuliaan, maka hari ini mungkin batu kali harganya bisa miliaran rupiah. Inilah yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Ketika kekuasaan membuat makna palsu terasa nyata, kita mematuhi sistem itu tanpa sadar, karena kita percaya bahwa nilai-nilai itu alami, padahal mereka diciptakan oleh manusia yang berkuasa. Bab 4. Dunia modern, bentuk baru kuasa simbol. Di era modern, simbol tidak lagi hanya berupa mahkota, istana, atau emas. Kini ia hadir dalam bentuk logo, merek, dan status digital. Logo di tas, lambang di mobil, bahkan jumlah follower di media sosial, semuanya adalah simbol status baru. Kita bekerja keras bukan sekedar untuk hidup layak, tapi untuk tampil berharga.
Banyak orang rela berhutang, berkorban waktu, bahkan kehilangan jati diri hanya untuk menjaga simbol yang mereka bangun di mata orang lain. Disinilah ilusi kuasa bekerja paling efektif. Kita mengejar simbol-simbol itu, padahal simbol itulah yang justru mengendalikan hidup kita. Bab 5. Siapa yang sebenarnya berkuasa? Burdi pernah berkata, kekuasaan paling berbahaya adalah yang tidak disadari, tapi ditaati. Kita hidup dalam sistem yang membuat kita percaya bahwa sukses berarti punya mobil, pakaian, dan gelar tertentu. Padahal semua itu hanyalah kode simbolik yang disusun oleh budaya dan penguasa sosial. Dan seperti halnya uang, simbol hanya punya makna selama kita percaya padanya. Kalau kepercayaan itu runtuh, nilai simbol ikut hilang. Lihat saja sejarah. Ketika emas pernah digantikan uang kertas, dan kini uang kertas digantikan angka digital di layar, semuanya tetap diterima, karena kita percaya. Jadi, mungkin saatnya kita bertanya, apakah kita benar-benar hidup? Atau hanya sedang memainkan peran yang dunia ingin kita mainkan? Karena simbol tidak akan pernah punya kuasa, kalau kita tidak memberinya makna.